Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok manajemen strategis perusahaan. Nama saya Putri Sofiana Nabila dengan NIM 210301154. Di sini saya akan mempresentasikan dua materi, yaitu konsep dasar manajemen strategis dan tujuan manajemen strategis. Untuk konsep dasar manajemen strategis, menurut Duane Allen and Robert A., manajemen strategis merupakan sebuah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada masa-masa ini daripada masa-masa sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas di antaranya berbagai negara, perusahaan terus ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi, dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata. Dapat disimpulkan, manajemen strategis bisa diartikan dengan untuk mengkaji proses yang berkelanjutan, mulai dari formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi, dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan terkait keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi manajemen dalam rangka mendukung pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Selanjutnya, tujuan manajemen strategis. Tujuan sebuah perusahaan menerapkan manajemen strategis yaitu 1. Memberikan arahan pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, manajer strategi harus mampu menunjukkan kepada semua pihak arah tujuan organisasi atau perusahaan. 2. Membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak organisasi atau perusahaan yang harus mempertemukan kebutuhan berbagai pihak seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat luas lainnya yang terkait dengan perusahaan atau disebut dengan istilah stakeholder benefit, atau bisa dibilang pemegang peranan terhadap sukses atau gagalnya perusahaan. 3. Dapat mengantisipasi setiap perubahan kembali secara merata manajemen strategis, yang memungkinkan eksekutif puncak untuk mengantisipasi perubahan dan menyiapkan pedoman sekaligus pengendalian. 4. Berhubungan dengan efisiensi dan keefektivitasan tanggung jawab seorang manajer, bukan hanya mengonsentrasikan terhadap kemampuan atas kepentingan efisiensi, akan tetapi hendaknya juga mempunyai perhatian yang serius agar bekerja keras melakukan secara lebih baik dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Putri Andini Sekarsari, NIM 210301153. 1. Perumusan strategi. Mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi. 2. Pelaksanaan strategi. Menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Selain itu, pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya, penciptaan struktur organisasi yang efektif. 3. Evaluasi strategi.
menguji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan, menukar kinerja dan melakukan tindakan korektif. Lebih lanjut mengenai perencanaan strategi adalah 1. Menganalisa lingkungan eksternal. Hal yang dapat dilakukan seperti mengidentifikasi arah tren lingkungan, sosial budaya, sosial ekonomi, teknologi, politik yang dapat mempengaruhi di mana atau di masa yang akan datang. Lebih lanjut seperti analisis pasar, komputer, komunitas, supplier, kebijakan makro dan mikro pemerintah. 2. Menganalisa lingkungan internal. Hal yang dapat dianalisa seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, aset menunjang aktivitas, situasi lingkungan kerja, dan kapabilitas lainnya. 3. Memformulasikan strategi. Melalui analisa peluang sekaligus ancaman dari lingkungan berdasarkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai proses perencanaan jangka panjang yang efektif dan efisien, yaitu 1. Visi dan misi. Menentukan visi dan misi jangka pendek dan panjang perusahaan. 2. Tujuan dan arah strategi perusahaan dan menyusun tujuan tersebut harus diperhatikan baik dari sisi waktu. Kelompok 6, nama saya Sinta Puspa Maharani dengan NIM 210301150. Materi yang ketiga yaitu tentang peran manajemen strategis. Untuk meraih segala cita-cita atau tujuan yang diinginkan oleh suatu organisasi atau perusahaan, maka penerapan manajemen strategis justru sangat dibutuhkan guna apa yang diinginkan bersama dapat kita capai dengan sebaik mungkin. Peran manajemen strategis ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Apalagi melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapat keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu langkah strategis dan taktik yang tepat, sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisien mungkin. Persaingan yang memunculkan daya saing erat kaitannya dengan pemahaman mekanisme pasar atau standar dan benchmarking. Kecepatan dan ketepatan pencapaian produk atau barang dan jasa yang mampu menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, peningkatan daya saing organisasi bersifat unik. Peningkatan ini pada intinya dipengaruhi oleh aspek kreativitas, kapasitas, teknologi yang digunakan dan jangkauan pemasaran yang dicapai. Hal tersebut diwujudkan dari tampilan produk, produktivitas yang tinggi, dan pelayanan yang baik. Esensi manajemen strategi dalam mengembangkan daya saing organisasi, baik bersifat nirlaba maupun berorientasi laba, dapat dijabarkan atas hal-hal pokok berikut. Yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan. Hal ini dicirikan oleh adanya kegiatan lebih besar dari organisasi yang nantinya berdampak pada peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia. Pencapaian kondisi tersebut didapatkan dari kerjasama antar individu yang mampu mewujudkan sinergi perkembangan organisasi sesuai siklus organisasi, pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan pembaharuan dengan kondisi penurunan
tetap dan naik kembali, ditinjau dari faktor internal maupun eksternal yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan baik fundamental, inkremental, dan radikal dari nilai-nilai keinginan konsumen, serta persaingan yang ketat dalam kondisi yang mengandung ketidakpastian dan penuh resiko. Yang kedua, berpikir strategis. Hal ini dicirikan oleh pemahaman tentang pentingnya faktor waktu, lalu, kini dan esok, proses kontinu atau siklus dan iteratif atau sekuens pembelajaran dalam mengidentifikasi kegiatan yang menjanjikan ke depan yang berbasis pada pemetaan kemampuan atau superioritas yang dimiliki sumber daya seperti SDA, SDM, dan SDP dengan secara komprehensif memperhatikan faktor-faktor makro seperti politik, ekonomi, teknologi, dan sosial budaya, di samping upaya pembelajaran organisasi dalam menuju daya saing secara parsial ataupun utuh. Yang ketiga, manajemen strategis. Manajemen strategis dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan, internal dan eksternal, perumusan strategis, implementasi strategis, pemantauan dan evaluasi strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Elzi Muhibah dengan NIM 210301182. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manfaat manajemen strategis. Dengan menggunakan manajemen strategis sebagai suatu kerangka kerja untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi, terutama berkaitan dengan persaingan, maka manajer juga perlu diajak untuk berpikir lebih kreatif atau berpikir secara strategis. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu hasil yang menguntungkan. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh apabila menerapkan manajemen strategis. Yang pertama, manajemen strategis setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Kedua, manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Ketiga, manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara lebih efisien serta efektif. Keempat, keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategi bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategi sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan. Yang kelima yaitu, seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer di dalam perusahaan cenderung lebih tepat. Hal ini dikarenakan seluruhnya didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan seluruh aspek yang terkait. Yang keenam, manajemen strategi akan membuat pihak manajemen perusahaan akan menjadi bertambah peka terhadap ancaman yang bisa datang dari luar lingkungan perusahaan. Yang ketujuh, berdasarkan hasil penelitian, dapat ditunjukkan bahwa perusahaan yang mempergunakan konsep manajemen strategi lebih profitable daripada perusahaan yang tidak menerapkan manajemen strategi. 8. Kegiatan-kegiatan yang saling tumpang tindih akan berkurang. 9. Manajemen strategi dapat membantu perusahaan bisa dengan mudah beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dan keengganan dari karyawan lama untuk berubah bisa dikurangi. 10. Manajemen strategi dapat mengidentifikasi keunggulan komparatif perusahaan di dalam lingkungan yang makin berisiko,
Dan yang terakhir, manajemen strategi memberikan arah perusahaan jangka panjang yang jelas yang nanti akan dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelompok manajemen strategi perusahaan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari tugas kami. Sebelum kami mempresentasikan tugas kami, izinkan kami mempresentasikan diri terlebih dahulu. Saya Sarah Ayu Arifawati, NIM 210301155. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya manajemen strategi dalam perusahaan. Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi, yaitu 1. Aktivitas tumpang tindih akan dikurangi. 2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 3. Membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih agil. 4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan atau organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Lalu manajemen strategi dibagi atas 2 kegiatan yang saling berkaitan, yaitu perencanaan strategi dalam pelaksanaan strategi. Perencanaan strategi berhubungan dengan visi dan misi organisasi, proyeksi, pedoman, dan taktik-taktik yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi komponen. Yang kedua dari manajemen strategi adalah implementasi strategi, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan strategi. Pada proses implementasi ini sering sekali muncul kendala-kendala seperti ketidaksesuaian antara rencana dengan realitas. Jadi kesimpulannya, manajemen strategi merupakan suatu cara yang digunakan oleh pimpinan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat internal maupun eksternal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Manajemen strategi perlu diterapkan dalam sebuah organisasi untuk memperkuat sistem internal dan eksternal organisasi, dikarenakan manajemen strategi merupakan suatu proses yang dinamik yang berlangsung terus-menerus dalam suatu organisasi, karena sekolah dihadapi oleh dinamika lingkungan internal dan eksternal. Jadi saran saya bagi perusahaan atau organisasi seharusnya menerapkan manajemen strategi untuk memperlancar dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta agar memperkuat sistem internal dan eksternal yang ada di organisasi. Sekian dari penjelasan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.